Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Silahkan Bapak Ibu jika mau bersaksi sehubungan dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Di sini kami melihat ada Ibu Grace Mail. Silahkan Ibu, kita mau kenal Ibu lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, silahkan. Ada kesaksian yang Ibu mau sampaikan, mau bagikan bagi kita semua? Ya, puji Tuhan, terima kasih Ibu. Saya baru pertama ya ikut yang hari ini. Sabtu kemarin saya pernah ikut dengan kaum wanitanya. Ya. Saya Grace, saya tinggal di Bogor. Saya single parent dan melayani Tuhan juga. Saya diberkati pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Surbakti tadi kalau tidak salah yang saya dengar. Saya diberkati dan sungguh luar biasa firman yang dibagikan bagi kita, dan saya mau terus hidup apalagi udah di hari-hari tua ya. Saya mau menjadi berkat seperti firman pada pagi hari ini ya, dengan kekuatan seperti tadi Bapak katakan bahwa dengan kuat kuasa roh kita dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama, dan ini kerinduan saya untuk saya bisa menjadi berkat terutama untuk keluarga, kemudian untuk sesama dimanapun Tuhan bawa saya. Karena saya juga melayani, saya udah sampai ke Sumatera, Jawa, saya sudah sampai ke Sulawesi, dan bulan depan saya akan ke Jayapura, ke Papua. Jadi saya senang hidup dalam pelayanan Pak, memang kita perjuangan ya, untuk meninggalkan hidup yang lama, masuk dalam hidup yang baru itu memang tidak mudah. Jadi kita perlu berjuang, tetapi dengan kita bersekutu seperti ini, saya rindu. Kalau diundang saya akan coba untuk hadir karena di situ ada kekuatan dan memampukan saya untuk saya masuk dalam hidup yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya, Ibu Ria ya. Terima kasih, makasih. Bu. Tuhan berkati. Makasih Bu Grace Mail. Ya. Ibu boleh minta nomor kontaknya langsung? Kemarin kayaknya saya udah kasih sama Ibu Tiar apa? Baik, nanti sama Ibu Tiar saya minta. Makasih Ibu Grace. Baik, ya, berikutnya silahkan Bapak Ibu yang mau bersaksi sehubungan dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saya Ibu Ria, saya mau bersaksi. Baik, silahkan. Iya, selamat pagi Bakti. Saya sangat terberkati dengan firman yang disampaikan oleh Bapak. Puji Tuhan. Kristus yang saya mau angkat di sini adalah Roma 5 ayat 8. Yesus mati ketika saya masih berdosa. Saya tidak akan bilang kita, tapi saya akan bilang saya. Kesaksian ini terjadi waktu saya pulang ke Manado, dan waktu itu mama saya ajak saya ke kuburan papa saya untuk melihat kuburan papa saya. Dan situ saya bertemu dengan seorang tukang gali kubur, dan dia juga yang merawat kuburan papa saya. Kemudian secara tidak sengaja dia bertanya kepada saya begini, Ibu, kenapa orang itu harus sakit dan harus mati? Pertanyaannya itu. Kemudian saya kaget dengan pertanyaan yang saya mungkin tidak siap saat itu untuk menjawab. Dan saya bilang, kenapa orang itu mati, Pak? Karena orang itu mati karena dosa. Dosa yang diwariskan oleh Adam kepada kita. Dan dia bilang, betul sekali Ibu, jawaban Ibu. Dan saya bertanya kepada dia, mohon maaf Bapak dari gereja mana? Kok Bapak bisa dengan cepat menyampaikan pertanyaan itu kepada saya? Terus dia kasih tahulah salah satu gereja Injili yang ada di Manado, yang ada juga di Jakarta, saya tidak usah sebut, dan di mana gereja itu saya bersekutu dulu sebelum saya ikut di Gerika. Dan saya kemudian kami terjadi perbincangan, kemudian dia bertanya seperti ini kembali. Ibu tahu nggak, kalau kita tetap mengaku dosa kita ini orang berdosa, Ibu tahu ujungnya kemana? Terus saya bilang, upah dosa ialah maut. Saya bilang begitu.
Kalau ibu terus-terusan bilang ibu orang berdosa, ibu udah tahu konsekuensi ibu akan kemana. Dan saat itu saya tersentak dan saya bilang, Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mati bagi saya. Tuhan Yesus sudah mengampuni seluruh dosa saya. Dan saya saat itu saya kembali ke rumah karena dia menitipkan ayat kepada saya. Dia bilang begini, Ibu, coba ibu pulang dan ibu baca ayat yang ini. Dan dia kasih kepada saya Efesus 2 ayat 8-9, bahwa kita sudah diselamatkan, itu bukan karena usaha kita, adalah pemberian Tuhan. Dan untuk saat ini saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan oleh Pak Charles untuk mengajar anak-anak sekolah minggu, dan saya pikir adalah Tuhan membolehkan itu terjadi, dan saya cuma ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya, yaitu bagaimana saya membagikan apa yang Tuhan tuntut dari kita setelah kita percaya dan kita diselamatkan adalah 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, bahwa Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh dan datang kepada pengetahuan yang benar. Dan untuk itulah saya membagikan apa yang saya terima dari Tuhan pada anak-anak kecil, karena mulai dari kecil kita sebagai orang-orang tua, kita bertanggung jawab untuk masa depan anak-anak kita, teristimewa dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati, menghapus dosa, dan mengampuni mereka. Siapa yang percaya, dia ada di dalam Kristus, dia telah mati dan dikuburkan dan bangkit bersama Kristus pada saat kedatangan Tuhan di awan-awan, dan kita semua akan diangkat. Yang kita yang punya Roh Kudus, kita pasti diangkat, dan kita udah pasti bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan untuk itulah yang saya bagikan kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih juga untuk Pak Charles yang membolehkan saya untuk mengajar anak-anak sekolah minggu, membagikan firman kebenaran Tuhan, di mana Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan yang benar. Terima kasih Pak Surbakti untuk firman-Nya. Puji Tuhan, luar biasa penyampaian firman pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan selanjutnya. Amin.